terima kasih banyak, semoga rezekinya dilancarkan, semoga amin. Jadi ya, karena untuk tambahan juga kan, untuk tambahan juga satu, yang kedua kan kita hidup di lingkungan ya, jadi ya mendingan ini di kayak gini kumpul-kumpul, nanti dibakar aja mas kalau udah kering. Iya ya itu makanya. Nah itu caranya harus begitu dulu teman-teman, diambilin dulu. Saya rasa lihat kayak gini 2 hari aja udah Nangis itu, balik lagi pulang. Aduh, baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya berjumpa kembali di channel Madrim 125 yang pada hari ini kembali menayangkan atau memvideokan ya seputaran pertanian yang ada di pemukiman transmigrasi penempatan tahun 2017 UPT Sebungur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia. Dan hari ini saya akan silaturahmi ke rumah atau lahan pinjam pakai yang dikelola oleh Mas Hendrik, pemuda petani rantau kita asal Kota Malang, Jawa Timur, yaitu Dampit ya kawan-kawan. Dan saya juga mau meneruskan amanah dari hamba Allah yang ada di Semarang untuk beliau Mas Hendrik. Nah kebetulan mungkin ini Mas Hendriknya di belakang karena pintunya ditutup ya kawan-kawan. Mungkin beliau ada di belakang sedang mengerjakan lahannya, jadi kita langsung ke belakang saja untuk menjumpai Mas Hendriknya. Seperti itu kawan-kawan. Nah kelihatan itu beliau ada di sana. Dan simak terus video ini sampai selesai, seperti apa kisah dan ceritanya. Mungkin juga mengabarkan tentang perkembangan-perkembangan yang ada di lahan Mas Hendrik, perantau nekat kita ini. Perantau nekat yang asal Kota Malang. Kita saksikan perkembangan lahannya seperti apa. Kita lihat ke sana untuk memvideokannya ya kawan-kawan. Alhamdulillah itu beliau sedang menyangkul sepertinya. Jadi kita ke sana saja. Dan ini lahannya, di sini ada airnya yang disedot ini. Ini airnya bening ya kawan-kawan. Jadi kita langsung menuju ke sana. Dan ternyata wush, luar biasa kawan-kawan. Luar biasa sekali. Nah, jadi juga mungkin saya akan sedikit memberikan apa ya, penjelasan atau apa sih ya, ceramah berita. Nah, kenapa saya kemarin kan melihat juga ada yang mungkin kalau Mas Hendrik ini harus bisa seperti Pak D ya, Pak D siapa itu, Pak D Pak Rozi ya, mohon maaf. Jadi di sini saya bisa apa namanya memberikan sedikit wawasan, bahasanya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi lahan Pak Derozi itu sekarang bagus begitu itu karena apa? Karena itu lahan dulunya memang awalnya sudah dikerjakan oleh perantau kita juga, yaitu Mas Basir, yang sekitar 50 kali 50 itu dulu pernah ada tanamannya. Nah sehubungan itu lahan ditinggal oleh Mas Basir kan langsung dikerjakan oleh beberapa bulan ya, beberapa bulan kemudian dikelola oleh Pak Derozi. Nah jadi lahannya memang bagus di sana. Lain dengan Mas Hendrik yang awalnya kan ini lahan kan di sini kan ini kan babat ya, dulu kan nggak seperti ini teman-teman. Jadi mungkin yang tahu dari awal tentang keberadaan Mas Hendrik di sini, ini lahan di sini dulu boleh dikatakan hutan ya sahabat Madrim. Jadi memang prosesnya ya mohon maaf ya lama, karena lahan yang pernah dikelola dan lahan yang belum pernah dikelola itu tentunya akan sangat berpengaruh pada perkembangan
perkembangan ini kalau saya amati ini sudah sangat luar biasa, karena dulunya semak hutan kayak gitu kawan-kawan, kayak gitu di sana itu kan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah menjadi begini kan. Ini namanya kan sudah pengerjaan ataupun keseriusannya Mas Hendrik itu sangat sangat ingin sekali mempunyai apa namanya tekad jiwa yang tinggi untuk menjadi seorang petani sehingga nantinya di sini sukses. Ya mohon maaf kalau lahannya Pak De Fakhrozi itu kan memang ya beliau kesini itu kan tinggal rumput-rumput kecil bahwasanya seperti itu. Jadi lahannya memang bagus dan mungkin boleh dikatakan mohon maaf Pak De Fakhrozi, saya sebut nama jenengan, beliau itu punya sedikit banyaknya membawa modal. Jadi lahannya bisa bagus, ya bisa menggunakan mulsa ya kawan-kawan. Dan yang lainnya seperti itu karena ya tentunya bertani di sini itu memang awalnya modal sih ya. Nah kalau Mas Hendrik ini kan mohon maaf modalnya kan modal nekat. Kenapa dibilang nekat? Karena beliau pun kesini mengendarai sepeda motor ya kawan-kawan. Jadi mungkin lahan ini akan nantinya juga kedepannya seperti di lahan Pak De Fakhrozi. Tapi ya itu semuanya perlu proses dan harus memang pelan-pelan. Dan kemudian saya beberapa hari tidak ke sini itu ya sudah sangat bagus ini penambahannya luas ya kalau saya perhatikan itu luas. Karena di sini sudah ada bedengannya juga. Dibikin bedengan, nantinya untuk tanaman apa saya kurang tahu, nanti kita tanya sama Mas Hendrik. Jadi seperti itu ya sahabat Madrim yang tercinta, teman-teman semuanya di luar sana. Semuanya itu butuh proses dan modal seperti itu ya. Jadi bukan berarti saya sedang menceramai panjenengan-panjenengan, cuman saya memvideokan dan mengatakan itu apa yang terjadi di sini. Nyatanya seperti itu di awal tadi saya ngomong seperti itu ya kawan-kawan. Mas Hendrik, halo Mas. Gimana kabarnya hari ini? Wah, mumpung aja ini ya, jenengan. Mohon maaf Mas ya. Sehat? Weh, sehat Mas ya. Nyangkul ceritanya ini. Iya, nyangkul. Saya Mas, selama tidak ke sini, ini perubahannya banyak sekali dan saya ke sini juga mau menyampaikan amanah Mas. Ini ada mungkin untuk musik jenengan ya. Iya. Dari hamba Allah di Semarang. Wah, terima kasih. Mohon diterima. Terima kasih banyak ini untuk hamba Allah yang ada di Semarang. Ini cocok untuk rengeng-rengeng ya. Iya, rengeng-rengeng. Untuk nanti jenengan istirahat, bisa bermusik. Terima kasih banyak, semoga rezekinya dilancarkan, semoga amin. Dijauhkan dari musibah. Amin. Semoga ini menjadi sedekah jariah bagi Anda. Amin, amin. Ya, terima kasih juga Mas. Ya. Saya mewakili doa panjenengan, mudah-mudahan doa jenengan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini terbaru Mas ya. Iya. Ini rencananya yang ya ini Pak. Ya yang ini saya dibibitkan lagi gitu loh. Oh, seperti itu. Jadi kan ya nunggu ini. Jenengan mempersiapkan lahan ini dicangkul di gulut-gulut. Iya makanya nanti ini ditengkarkan dulu untuk bibit lagi gitu maksudnya Mas ya. Iya untuk bibit lagi. Karena biasa. Kemarin kan nggak saya jual kan. Mau ada yang beli pun nggak saya jual dulu gitu. Belum dijual. Karena saya menginginkan ya nanti agak lebih luas lah di sini kan. Kesana Mas ya. Ya ini itu rintisan baru Mas ya. Itu sebenarnya ya udah lama juga itu. Maksudnya dengan yang ngerintis kan? Iya, saya yang ngerintis. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Maka jadi Mas Hendrik ini memang dari awal itu merintis, karena saya ngevlog di sini dari awal itu rumputnya di sini dulu rumput yang kabel-kabel itu ya Mas ya. Iya. Tebal sekali di sini loh kawan-kawan. Nah ini sangat luar biasa. Ini loh, saya ngupas dulu ini. Oh, ini kumpulkan ya. Ini loh, yang kayak karpet ini. Nah ini yang disebut ini kawatan Mas kalau di sini kabel-kabel gitu. Cukut kabelan gitu. Makanya
sebelum dicacah ini saya ngupas ini dulu. Saya bersihkan ini dulu. Makanya ya mohon maaf kalau prosesnya itu lama ya Mas ya. Iya. Karena kerja sendiri juga. Di kultivator pun ini nggak mampu kultivatornya kayak gini. Juga Mas Hendrik ya membantu teman juga di sini kayak kemarin di tempatnya Mas Ari kayak gitu. Jadi ya karena untuk tambahan juga kan. Untuk tambahan juga satu, yang kedua kan kita hidup di lingkungan jadi ya kalau ada gruyung-gruyung bahasanya itu gotong royong ya Mas ya. Iya. Itu ya harus ngumpul. Nah, ini ada anunya Mas. Di spill sini ya. Ini berapa angkatan sudah dengan bikin gulutan ini Mas? Maksudnya berapa hari gitu? Ya angkatan lah, kalau hari kan kadang nggak full sehari karena di sini kalau panas ya istirahat Mas. Iya, kalau hujan juga kemarin. Banyak hujan ya. Ini kemarin saya kerjakan malam ini. Oh malam malah nyangkulnya. Malam saya. Ini ya 2 malam lah. Kalau siang kan karena ya panas kan. Saya mulai jam 5 itu sampai jam 9 ya. Jam 5 sore sampai 9 malam. Iya gitu. Tapi ya anu Mas, itu bukan saran ya. Kalau dari saya pribadi jangan terlalu larut malam kalau kerja Mas. Harus jaga kesehatan juga. Benar jenengan ngejar untuk supaya ini selesai, tapi kalau nanti jenengan ya mohon maaf nggak tahu aturan cara bekerjanya nanti malah drop jenengan nanti. Drop nggak ada yang rawat lagi. Itulah. Ya kalau sudah punya istri ya Mas. Makanya. Nah belum ada istri nanti kalau sakit aduh payah nggak ada yang mijit kawan-kawan. Mohon maaf Mas sendiri ya. Iya. Nah ini kita lihat ke sini ya. Ini memang perlu perjuangan yang sangat. Wah. Ini harus dibabat dulu kayak gini, terus dibiarkan. Nanti disemprot setelah dibabat. Ini kan kalau nggak disemprot dulu kan rumputnya kan ya Mas tumbuh lagi. Nah jadi memang perlu proses. Ini kemarin nggak saya semprot, cuman saya kupas saja. Oh dikupas saja Mas. Dikupas. Karena nanti semprot pun ya kurang maksimal juga, lebih baik saya kupas saja kan. Karena memang ya ini masih ada ininya, masih ini loh. Oh iya kawan-kawan. Ini loh ini. Ini kalau nggak dikupas dulu kita nyangkul kayak gini ini berat kita nyangkul kayak gini kan. Jadi ini prosesnya ya teman-teman. Ini dikupas begini biar kelihatan tanahnya. Nah, dikupas dulu kayak gini. Nah, itu Mas Hendrik caranya begitu. Setelah kelihatan ini kan tinggal di bawah kan. Ya mohon maaf kawan-kawan. Ini tanahnya ya. Baru bisa dibikin bedengan. Kalau ini enggak ya sebetulnya kalau ini ditimbun jadi pupuk, tapi ini membusuknya itu lama itu Pak. Mendingan ini kayak gini kumpul-kumpul nanti dibakar aja Mas kalau udah kering. Iya ya. Makanya. Nah ini teman-teman. Kemarin pun yang itu kan ditimbun juga, tapi ini hidup lagi. Kemarin itu iya ya Mas. Terus jadi yang ini ditimbun aja ya? Iya itu ditimbun aja kan, yang awal-awal dulu sampai kesini kan ini nggak saya bakar kan. Saya arit gini aja. Iya. Nah terus kan Pak Duta bantu sini sama Pak Duta ditimbun aja. Tapi mungkin itu prosesnya agak cepat, tapi kalau nantinya tumbuh kembali kan ya percuma Mas. Tumbuh kembali Pak, ada yang tumbuh. Nah mendingan ya dibegini teman-teman. Iya bagus Mas dibegini. Jadi ini malah nanti kan bisa dibakar nih Mas. Kalau dibakar malah nanti jadi membantu menyuburkan tanah ya. Iya. Jadi prosesnya memang lama teman-teman. Ya itu tadi Mas, saya katakan ya mohon maaf kalau kita lihat lahan Pak Rozi, bukan saya membanding-bandingkan antara dengan sama Pak Rozi ya. Mohon maaf Mas Hendrik sekali lagi. Ini kenapa lahan Mas Hendrik ya boleh dikatakan gini-gini aja ya, karena lahan sini yang dikelola Mas Hendrik sama lahan yang dikelola Pak Rozi itu beda. Bedanya itu begini. Tadi di sana sudah saya jelaskan. Pak Rozi datang ke sini itu kan rumputnya tinggal rumput yang kayak rumput, bahasanya kayak gini lah. Iya, rumput gampang disemprot itu mati teman-teman. Nah kalau Mas Hendrik ini saya menyaksikan dari awal loh ya. Iya. Itu tuh. Makanya hutan ini nih. Coba di spill gitu yang situ. Makanya kan saya bilang berat Mas. Tapi ya seberat apapun karena jenengan sudah berniat ingin kayak gini, di kultivator bisa nggak menurut Anda? Oh, malah kultivatornya nggak bisa jalan Mas. Nah, iya. Iya nggak bisa jalan inilah. Kayak gini nih.
Oh, itu tunggak-tunggak kayu yang keras ya, malah kecil-kecil tapi susah. Ini caranya memang harus di anu dulu sedikit-sedikit mas, dicangkul sampai akar-akarnya. Nah kayak tunggak-tunggak yang kayak gini nih ya bisa sih ada kultivator, tapi kultivatornya nggak mampu ini harus dipacul dulu. Coba mas, dipacul mas. Terus itu nipah kayak gitu. Nah itu caranya harus begitu dulu teman-teman, diambilin dulu. Pokoknya intinya sabar mas. Iya. Intinya pada pendirian jenengan niatnya mau merubah di pola pertanian ya. Loh ini bolong ya, itu bekas nipah itu. Nah apalagi yang nipah kayak gini kawan-kawan, ini bisa ini kalau nggak sampai akarnya diambil ini tumpuk terus ini. Makanya nih ini sudah mencongol lagi nih. Itu di dalam masih banyak loh nipah-nipahnya itu. Oh iya kak mas? Iya. Berarti di sini kayak agak-agak deket yang dalam-dalam gitu ya? Iya. Nah kita sepil kawan-kawan. Nih. Ya kan itu. Wah tapi tetap semangat mas. Perjuangannya memang. Walah kayak tempatnya Mas Rohmat. Walah malah lebih anu ini mas. Kalau tempatnya Mas Rohmat agak ringan, ini malah waduh. Coba masuk sedikit. Nah kita berdiri sini aja itu ini bukan rumput, kayu-kayu ini kawan-kawan. Oh ini harus ditekor dulu ini. Wih ngeri mas. Wih aduh. Ya, karena memang lahan ini lama kayak tempatnya anu Mas Samai itu loh mas. Lah iya. Kan udah sekitar 8 tahunan lebih. Hampir puluhan tahun nggak terkelola ya. Tapi ini katanya sih cuma 2 tahun gitu katanya. Wah enggak mas, kalau 2 tahun nggak kayak gini. Lah iya. Ini paling enggak 5 ke atas mas, kalau menurut pengamatan saya sih. Lah iya. Nah coba kalau begini kawan-kawan, kira-kira kalau yang orang tidak hebat, maksudnya orang-orang yang berniat itu, wah, saya rasa lihat kayak gini 2 hari aja udah nangis itu. Balik lagi pulang, aduh ngapain juga di sini mau bertani kok susahnya kayak gini mas ya. Makanya. Tapi karena jenengan sudah niat ya intinya semangat mas lah. Nah iya semangat. Tapi kan ya pelan Pak ya. Iya intinya tidak ada proses yang mudah mas. Ya kalau saya yang berbicara ya tinggal ngomong enak sih loh, tapi begitu lihat kayak gini ya, nah ini nipah lagi juga. Oh banyak nipahnya mas ya. Banyak nipahnya mas ini. Ini mencongol lagi sudah ini. Makanya itu kalau di kultivator nggak mampu kultivator. Ya jelas, kalau saya pun fix mengatakan ya mau nggak mau kan harus dicangkul manual kan gitu kan. Ya maksudnya gini mas, mungkin di kultivator tapi yang udah kayak gini. Iya. Itu baru bisa. Iya baru bisa. Kalau yang ini ya mohon maaf teman, maaf kata. Ya hancur kultivator ya malahan. Aduh. Ya sabar lah mas. Makanya. Nah ini kan yang lubang-lubang ini kan bekas akar. Ya nipah, bekas nipah yang membusuk. Jadinya lemahnya mendelep. Mendelep kayak gini. Ini dalamnya pun lumpur. Ini. Nah, ini kalau diinjak lah masih ke dalam kawan-kawan. Saya memamerkan sepatu saya tadi. Saya kemana-mana sekarang sudah kayak YouTuber pakai sepatu kawan-kawan. Nah, tapi ya intinya kita doakan saja ya teman-teman. Kita doakan supaya Mas Hendrik ini di sini nantinya bisa meneruskan perjuangannya dengan mengelola lahan yang seberat ini. Kalau saya katakan berat sih memang berat gitu. Kita doakan supaya sehat selalu dan tetap dukung terus ya melalui konten-konten saya ini, didukung Mas Hendriknya, baik Mas Hendrik perantau ataupun perantau yang lainnya ataupun warga Teran di sini. Karena memang hidup di transmigrasi itu ya adanya seperti ini teman-teman. Jadi kita harus mengolah lahan yang semak belukar, yang puluhan tahun tidak terkelola, belum terkelola, bukan tidak ya.
itu memang harus penuh perjuangan serta penuh pengorbanan. Ini sudah ada tanamannya pepaya apa ini? Ini nanam kah Mas sampean? Iya. Ditanam ini kah? Enggak, itu cukul sendiri Pak, cuman saya sendiri. saya pelihara itu. Iyalah, siapa tahu nanti jadi bibit ya. Iya. Oh 2 ya buat awalan itu Mas. Ada 3 kayak 3 itu. Mungkin yang dimakan burung ya. Terus burungnya itu membuang kotoran di sini. Iya. Oke Mas lah, semangat yang penting intinya Mas. Iya. Saya kesini itu datang hanya silaturahmi dan saya ingin mengabarkan perkembangan dengan ke teman-teman yang lain di sana. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana berkenan dengan adanya konten ini, konten transmigrasi dan pertanian. Iya, terima kasih. Makasih banyak Mas Hendrik. Sama-sama. Saya tetap berpesan sama jenengan, jangan terlalu malam kalau kerja Mas. Harus jaga kesehatan. Itu saja intinya. Nanti jenengan drop malah repot. Makasih Mas Hendrik ya. Sama-sama Pak. Nah mungkin hanya ini saja dulu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan seperti biasa saya akhiri dengan pantun. Mobil taufik melintas di darat, petani sebungkur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.